SEM Katolik Santo Yosef selalu berkembang mengikuti dinamika teristimewa ketika berhadapan dengan situasi pandemi wabah virus corona. Di tengah mewabahnya virus corona, SMP Katolik Santo Yosef telah melaksanakan pembelajaran dan ujian online. Bahkan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilakukan pula secara online. Sementara ini kami sedang melakukan wawancara dengan sejumlah orang tua wali dan calon siswa-siswi baru. Namun kami tetap mempertahankan protokoler pencegahan COVID-19. Demikian dikatakan Kepala SMPK Santo Yosef Kupang, Romo Franciscus Amandus Ununu PR, pada Rabu, tanggal 24, bulan Juni tahun 2020 di ruangannya. Menurut Romo Frans yang sapaan akrabnya Romo Mance itu, bahwa untuk kelas 9 yang baru tamat juga mengikuti ujian online pada 3 bidang studi, yakni IPS, Agama dan PKN. Sedangkan untuk nilai ujian nasional diambil dari tryout semester 1 sampai 6 dan nilai tugas. Nilai-nilai itu diolah menjadi nilai akhir bagi anak-anak, ungkap Romo Mance. Masih ditambahkan, sebanyak 192 orang siswa-siswi yang telah menamatkan studi dan kini menyebar pada SMA dan SMK di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Untuk kelas 7 dan 8, baru saja menerima rapot dan naik ke kelas 8 dan 9, jelas Romo. Romo Franciscus menuturkan, pembelajaran online telah dilaksanakan pada mewabahnya pandemi COVID-19 dengan melaksanakan ujian online sebanyak 10 mata pelajaran. Dan hasilnya sudah dibagikan rapot. Selama pembelajaran dan ujian online, siswa-siswi mengikuti secara antusias dan baik sehingga hasilnya semua naik kelas ke kelas 8 dan 9, aku dia. Sementara memasuki new normal, Romo Mance mengaku sementara sedang mempersiapkan aplikasi yang bagus dan cocok untuk dapat menjangkau siswa-siswi. Karena pada tahun ajaran baru ini ada penambahan warga didik sebanyak 540 orang. Kami sedang persiapkan aplikasi yang lebih efektif penggunaannya, terang Romo. Diakui Romo, selama ini memang ada sejumlah aplikasi yang dipakai untuk penyelenggaraan online tetapi pihaknya akan mencoba lagi aplikasi lain yang lebih pas dan cocok supaya dapat menjangkau. Karena latar belakang dan tempat domisili siswa-siswi berbeda-beda, pungkasnya. Romo Frans di akhir kata mengatakan, dengan situasi wabah pandemi 19 ini, guru-guru SMP Katolik Santo Yosef Kupang telah menemukan cara baru dalam pendekatan terhadap anak didik. Namun yang paling terpenting, anak-anak selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar dan berprestasi. Baik, terima kasih SMP Katolik Santo Yosef Nekoten selalu siap dengan berbagai dinamika dan situasi teristimewa ketika berhadapan dengan pandemi wabah virus corona. Kita sudah memulai pembelajaran online dan lain. Bahkan untuk penerimaan siswa baru juga kita melaksanakan PPDB online. Sementara ini kita mewawancarai siswa-siswi baru tetap dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Orang tua dan calon siswa datang dan kita melakukan wawancara secara langsung. Sebelum wawancara ini memang untuk kelas 9 yang barusan menamatkan studinya di sekolah kita ini, mereka juga melaksanakan ujian sekolah online. Hanya 3 mata pelajaran, ujian IPS, Agama, dan PKN. Sedangkan untuk nilai-nilai ujian nasional itu kita ambil dari ujian-ujian tryout, semester 1 sampai 6, dan juga nilai-nilai tugas, dan itu sudah diolah menjadi nilai akhir bagi anak-anak. Dan puji syukur mereka baru-baru sudah menamatkan diri 192 siswa-siswi yang sekarang sudah menyebar ke SMA di Kota Kupang ini dan di luar Kota Kupang. Sedangkan untuk kelas 7, 8 yang barusan juga menerima rapor naik ke kelas 8 dan 9, sejak pandemi itu kita sudah melaksanakan pembelajaran online. Juga kemudian ada ujian online 10 mata pelajaran. Dan mereka juga sudah menerima rapor, puji syukur juga anak-anak selama pembelajaran online dan ujian online mengikutinya secara baik dan kreatif dan mereka naik ke kelas 8 dan kelas 9.
setelah ini kita kemudian guru-guru dan anak-anak kita libur, dan untuk new normal ini, untuk yang akan datang ini juga kami sementara mempersiapkan aplikasi yang baik dan yang katakanlah bisa dijangkau oleh semua anak, karena siswa-siswi kita ini dengan tahun ajaran baru ini akan menjadi 540 siswa-siswi. Itu kita akan mempersiapkan kira-kira aplikasi mana yang bisa efektif dan bisa dijangkau oleh siswa-siswi. Jadi baru-baru kami sudah mengevaluasi pembelajaran saat pandemi, karena memang ini situasi baru dan juga beberapa guru-guru juga mengalami cara baru dalam pendekatan ke anak-anak, maka kita perlu evaluasi dan kemudian setelah tahun ajaran baru dimulai ini, kita juga akan melihat aplikasi yang berguna untuk itu ya. Memang selama ini ada beberapa aplikasi yang dipakai semacam uji coba selama masa pandemi ini, tetapi kami juga untuk new normal ini akan menemukan kira-kira aplikasi mana yang lebih dekat, lebih cocok dan bisa lebih menjangkau ke semua siswa-siswi, karena memang latar belakang siswa-siswi kita ini berbeda-beda dan juga di beberapa wilayah di dalam kota dan di luar kota Kupang ini. Lalu yang lebih penting yang kita tekankan bagi anak-anak itu adalah mereka tetap sehat dan semangat, ya, dan gembira untuk terus belajar dan berprestasi meskipun kita mengalami situasi seperti pandemi wabah virus corona.